tidak mudah. Tanggung jawab yang berat bagi jemaat Tuhan, karena ia masih muda. Dan memang wajar kalau ia menolak karena ia masih muda. Aku masih muda, aku tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menyampaikan berita sukacita keselamatan Tuhan. Aku tidak pintar berbicara. Tetapi apa kata Tuhan? Jangan takut hai Yeremia, meskipun engkau muda, aku akan memberkati engkau. Aku akan memampukan engkau berkata-kata. Aku akan memampukan engkau bersaksi. Aku akan memampukan engkau memberitakan kabar sukacita ini. Bahkan engkau diberikan, dikatakan kuasa untuk, bisa dikatakan di ayat 10, mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Karena Yeremia seorang yang takut Tuhan, dengan penuh setia ia menerima mandat yang begitu mulia. Dan akhirnya dalam konteks nas kita, ia menyampaikan berita penghukuman kepada umat Israel terkait kesalahan pelanggaran yang mereka lakukan. Ia lakukan semata untuk Tuhan. Murka Tuhan yang ada dalam konteks nas kita sebagai gambaran bahwa Tuhan mengasihi umat kesayangannya, umat Israel, supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa yang berulang-ulang mereka lakukan, yakni penyembahan berhala. Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau dinomorduakan kesekian kali. Ia mau menjadi yang utama dan terutama. Dan untuk itulah dia mengutus Nabi Yeremia untuk mengingatkan kembali umatnya agar taat dan setia kepada Tuhan, agar tentunya tetap dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua, ketika mereka berdosa, Bapak Ibu jemaat Tuhan, hal ini juga mau menunjukkan kemanusiawian. Dan ini juga gambaran dari kita sekalian, tidak ada yang sempurna kita di dalam dunia ini sebagai manusia. Tentu ada hal-hal yang terbatas, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada umat Israel dan juga kepada kita untuk diperbaharui, untuk diubahkan, tentunya dengan janji dan ketetapannya. Dan dengan demikian pemulihan ini dikatakan tentu pemulihan secara total, tidak diulang-ulang, tidak bertobat lalu kuman, tapi bertobat secara seluruh dengan hati dan kesungguhan. Meskipun ada kesalahan dan pelanggaran seperti umat Israel, mereka menduakan Tuhan, mereka jatuh dalam penyembahan berhala, ilah-ilah lain, dan dikatakan itu kesia-siaan, segala sesuatu itu sia-sia. Itu mau menegaskan kepada umat Israel dan juga kepada kita umat Israel di zaman sekarang ini secara baru, secara rohani, agar kita tidak menduakan Tuhan apapun itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Meski dalam masa ini tawaran-tawaran untuk membalikan wajah Tuhan dan iman dan percaya kita itu besar Bapak Ibu. Bisa saja kita tergoda oleh tawaran-tawaran yang instan, tawaran-tawaran yang bisa saja menggiurkan kita, apalagi kalau kita sedang dalam keadaan berada di titik terendah. Barangkali dalam persoalan, barangkali dalam pergumulan, barangkali dalam sakit penyakit, barangkali dalam persoalan-persoalan yang tidak bertepi. Ada kalanya suara-suara setan iblis bisa menggoda kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Nah, oleh kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, apapun keadaan dan situasimu, selalu andalkan Tuhan, selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Meski tentunya secara manusia jujur, kalau kita katakan, kalau kita berdoa, kita mau Tuhan cepat menjawab. Kalau kita meminta secara manusia, kita mau Tuhan menjawab segala sesuatu itu segera, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi segala sesuatu dalam otoritas Tuhan. Ketika segala sesuatu Tuhan menjawab, puji nama Tuhan. Ketika segala sesuatu belum Tuhan jawab, jangan pernah menyerah untuk meminta kepada Tuhan. Teruslah meminta kepada Tuhan, teruslah percaya kepada Tuhan. Jangan duakan Dia, jangan percaya kepada kuasa lain, tapi hanya percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kuasa Tuhan ajaib, tidak tertandingi. Itu mau mengingatkan kepada umat, meskipun umat Israel dalam konteks nas kita ini berkhianat,
tidak taat dan setia. Tetapi sekali-kali Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan mengingatkan mereka melalui Nabi Yeremia. Tujuannya adalah kasih karunia. Meskipun dalam segala kesalahan dan pelanggaran, kekurangan kita secara manusia, tapi Allah ajaib. Ia akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita dalam segala hal. Tinggal di manakah iman kita? Tinggal di manakah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Tinggal sejauh mana kita berharap kepada Tuhan dan percaya pertolongannya ajaib bagi kita. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini mengajarkan kepada kita, andalkan Tuhan dalam segala hal. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Dia bertindak dengan caranya yang ajaib, dengan iman, keyakinan dan pengharapan kita. Kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan ajaib dalam setiap musim hidup kita. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.